Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Wayu Utama. Saya dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Untuk tugas 3 sendiri itu kita diminta untuk membuat aplikasi website ya. Pemesanan bahan ajar yang dimana kita menggunakan framework Vue.js ya. Berbeda dengan tugas 2 sebelumnya, kita di sini untuk menggunakan Vue komponen. Kalau sebelumnya itu kan kita hanya menggunakan HTML sama JavaScript ya dan CSS, tapi kita di sini untuk menggunakan Vue komponen dan template-nya ya. Yang dimana ini adalah bentuk proyek dari Vue ya. Strukturnya kayak gini, misalkan kayak gini. Oke, jadi di sini sudah ada struktur proyek dalam bentuk Vue ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan Vue dalam membuat sebuah proyek, kita pasti akan diberikan seperti inilah. Kurang lebih ada nodes, ada public, ada source, dan lain sebagainya. Namun untuk membuat ini, kita tidak perlu buat satu-satu foldernya. Kita bisa menggunakan perintah npm create file latest, lalu nama projectnya apa, misalkan tugas 3 seperti itu. Lalu min template Vue ya. Nah, ketika itu sudah di enter, maka dia akan membuat sebuah dependensi ini ya. Namun karena saya sudah membuatnya, maka tidak perlu menjalankannya lagi. Oke, di sini ada folder source ya, di mana ini ada folder fokus utama kita yang berisikan ada assets, ada komponen, ada JSON dan router dan views ya. Oke, jadi di assets ini seperti biasa ada gambar ya. Misalkan kita menggunakan gambar, kita taruhnya di folder assets. Lalu di komponen ini adalah komponen kita atau komponen Vue-nya ya. Jadi di sini ada template. Ini adalah bentuk HTML-nya ya. Jadi kita menuliskan HTML-nya di sini di dalam tag template. Lalu untuk script-nya atau logic-nya atau JavaScript-nya kita bisa tuliskan di dalam text script setup ini ya. Jadi di sini saya mengimport sebuah swall di mana ini adalah template bawaan dari Vue ya. Ini switch alert untuk memberikan modal ya. Lalu import use router. Ini kita menggunakan router ya atau routing nantinya. Lalu kita menggunakan Swallfire ini untuk memunculkan modal ya, modal logout. Lalu di sini untuk style-nya atau CSS-nya. Nah, dalam bentuk komponen ya. Jadi untuk dalam bentuk komponen ini kita mempunyai style, punya script juga untuk JavaScript dan template-nya dalam bentuk HTML dalam satu file. Jadi di Vue ini sangat dimudahkan ya untuk pembuatan filenya. Jadi kita tidak perlu gonta-ganti file, kita hanya perlu buka satu file yang dimana di sini sudah ada HTML-nya, sudah ada script, sudah ada CSS-nya. Jadi kita hanya membuka satu komponen seperti itu. Lalu untuk JSON ya ini data-datanya yang kita pakai. Ini data manager.json ini yang ada di e-learning. Lalu ada user juga. Ini saya pisahkan aja ya. Lalu di router ya. Ada router ini ada index.js. Index.js ini digunakan untuk import semua view ya yang ada di folder view ini. Atau routing ya bisa dibilang. Jadi misalkan kita mau akses page ini, maka dia akan langsung dipindahkan ke login. Dan di dalam page login, kita mengunculkan komponen login view, seperti itu logiknya. Dan di sini misalkan kita mau ke dashboard, kita langsung munculkan komponen dashboard view. Misalkan stock, dia akan memunculkan stock view, dan misalkan kita ingin ke tracking, maka dia akan menggunakan komponen tracking view. Dan setiap view ini ada di folder views ya. Nah, misalkan di dashboard view ini kita menggunakan script sama template ya. Nah, di script ini kita menggunakan import my navbar. Lalu di sini juga kita menggunakan onMounted ya untuk memunculkan greetings, di mana kita munculkan nama user, lalu house yang didapat dari logic ini,
dan kita concat atau kita concatenation. Lalu selanjutnya kita ada login view. Login view di sini kita menggunakan submit prevent untuk handle login ya. Lalu di sini ada click prevent untuk show register sama yang forget password ya. Misalkan kita lupa password. Lalu untuk scriptnya kita mengimport user data dari JSON ya, user JSON ini. Lalu kita mengimport swal juga. Lalu kita mengimport use router ya, dimana ini adalah bawaan dari Vue ya. Lalu kita menggunakan reactive state juga di sini ya. Lalu di sini untuk loginnya kita menggunakan perkondisian if ya. Jika user sama dengan nama user di data user nama, maka login akan berhasil dan router akan dipush ke dashboard. Oke, ini adalah routingnya ya. Kalau misalkan dia berhasil login, dia akan langsung pindah ke dashboard. /dashboard. Dimana /dashboard itu dia memiliki komponen dashboard view ya. Else-nya maka gagal ya. Berarti ketika gagal dia akan memunculkan pop-up atau modal gagal ya. Lalu di sini untuk modal lupa password dan modal untuk show register ya. Untuk stylenya ya seperti ini bersama ya. Lalu kita coba ke stock view. Di stock view ya kita hampir sama ya, kita menggunakan view model juga untuk menggunakan selected kategori ya atau option. Sini ada view model untuk sorting juga ya, view model digunakan ya option juga. Lalu di sini ada click reset filter, ini sebuah button ya. Lalu di sini juga kita menggunakan v4 ya untuk tibadinya atau table ya, perulangan ya, untuk memunculkan item code sampai item quantity. Oke, lanjut kita ke script setup. Kita import swal, kita import main navbar dari components main navbar yang di sini ya. Lalu kita import stok data dari data manager JSON yang ini. Nah, di sini kita membuat variabelnya yang diambil dari data ya. Lalu kita menggunakan filter juga, filter status. Lalu di sini ada computed properties, ini untuk memilih kategori ya. Misalkan kategorinya sudah difilter, maka select UPBJJ value akan bisa dipilih ya. Sama seperti di tugas 2, terus di sini juga ada fungsi resource filter juga. Ada untuk status teks. Kalau misalkan dia kuantitinya 0, maka dia akan return kosong. Kuantitinya kurang dari safety, maka dia akan return menipis. Kalau lain dari kedua ini maka return nyaman gitu ya. Lalu di sini ada untuk tambah item juga ya. Seperti ini. Di sini juga ada form values. Ketika form itu gagal, ada field yang belum diisi ya, maka dia akan memunculkan alert. Lalu di sini juga perkondisian, misalkan kodenya itu tidak boleh sama. Lalu di sini untuk edit item ya, kita bisa mengedit item. Dan di sini juga ada delete item ya, menggunakan swal fire juga. Oke, untuk CSS-nya seperti ini ya. Lalu kita pindah ke tracking view. Di tracking view kita menggunakan submit prevent untuk submit DO-nya ya. Lalu sini kita menggunakan vModel juga, banyak yang menggunakan vModel. Di sini juga ada vif untuk selected packet ya. Lalu untuk sebagian scriptnya kita mengimport swal fire juga, swat alert ya. Lalu ada data row, yang dimana data row ini adalah dari data manager JSON, dan import main navbar dari mainNavbar.view ya. Ini komponen yang kita import. Oke, sama seperti tugas 2 sebelumnya, di sini ada untuk new DO state ya. Jadi kalau kita ingin mengisikan nomor DO baru, dia akan mengosongkan semua nilainya. Di sini juga ada methods untuk auto generate nomor DO ya. Di sini ada method watch ya, dimana dia akan memperhatikan selected packet apakah ada data yang berubah. Jika ada, dia akan menjalankan function ini gitu.
Jadi misalkan user akan memilih paket yang dipilih, maka total harga juga ikut berubah ya. Di sini, nah new DO value total sama dengan new file harga, maka dia akan memasukkan new value harga. Jika tidak ada paket yang dipilih, maka total harga tetap 0 ya. Di sini untuk submit DO ada Swellfire juga ya, alert. Oke, lanjut. Di sini ada untuk keterangan data DO ya. Dan di sini untuk reset form, dan di sini kita juga menggunakan on mounted juga ya. Lalu di app view-nya ini kita menggunakan router view, di mana ini adalah bawaan dari view ya. Kita menggunakan router. Oke, kita coba langsung jalankan aja ya. Jadi untuk menjalankan project view itu kita menjalankannya lewat terminal ya. Kita tuliskan npm run dev. Lalu enter. Nah, ketika sudah, maka dia akan memunculkan sebuah link, di mana kita bisa copy link ini. Lalu kita buka di web browser, maka akan muncul seperti ini ya. Untuk tampilannya sama seperti tugas 2 sebelumnya. Kita coba masukkan ya. Oke, login berhasil, maka tampilannya sama. Di sini ada informasi manajer. Di sini masih sama, ada filter untuk pilih UPBJJ. Misalkan kita ingin memilih Jakarta, maka kategori mata kuliahnya bisa dipilih ya. Lalu di sini untuk reset filternya. Di sini ada sorting, sama seperti kemarin. Di sini ada sorting judul berdasarkan judul ya, abjad A B C D, maka dia dari B D P ya. Lalu misalkan dari jumlah, maka dia akan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu untuk harga, dia akan dari yang terkecil juga sampai yang terbesar. Lalu untuk reset sortingannya juga menggunakan ini ya, tombol reset. Lalu di sini ada filter untuk menampilkan stok menipis atau kosong ya. Jadi filter ini khusus untuk menampilkan stok-stok yang menipis, yang kurang dari 10. Oke, coba kita tambah manajer. Oke, coba kita add ya. Misalkan saya menambahkan sebuah data manajer baru. Ketika kita klik simpan, maka dia akan berhasil ya. Data manajer ditambahkan di sini. Dia akan menambah baris paling bawah, baris paling baru. Sini kita juga bisa mengedit stok-stoknya. Misalkan stoknya itu kurang dari 10, misalkan 5, maka dia akan berubah statusnya menjadi menipis. Lalu misalkan dia 0, dia akan berubah menjadi kosong. Seperti itu. Kita juga bisa ubah lagi kembali, misalkan 17, dia akan berubah menjadi aman. Lalu kita akan pindah ke tracking pengiriman, di mana di sini nomor DO-nya sudah auto generate increment ya, bertambah 1 dari nomor DO sebelumnya. Coba kita tambahkan baru lagi ya. Lalu di sini kita bisa pilih ekspedisi, misalkan kita ekspres. Lalu di sini pilih paket, dan di sini misalkan tanggal kirimnya besok, kita tambah DO baru, data berhasil disimpan. Di sini langsung ada data baru ya, baris baru, dan di sini nomor DO-nya auto generate juga increment 1 ya, bertambah 1 dari jumlah DO yang sebelumnya. Untuk tugas 3 mungkin sampai situ saja dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang jelas, mohon untuk dikoreksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.